Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kenikmatan, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini sampai ke-21 harinya, yang mudah-mudahan insya Allah ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti ini, ay minadz-dzulumati ilan nur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Mengapa bulan Ramadan penuh keberkahan? Karena salah satu bulan yang dipilih oleh Allah, di mana bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada siapa? Linnasi, untuk umat manusia. Karena itu kalau manusia ingin hidupnya berkah, kalau manusia ingin hidupnya bahagia dan sejahtera, maka ikutilah apa yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Karena begitu berkahnya, saudara-saudara, di bulan Ramadan ini ya Allah, semuanya akan diberi keberkahan. Sehingga di dalam bulan Ramadan dikatakan oleh Rasul, awwaluhu rahmatun. Tanggal 1 sampai 10 adalah minangka rahmatnya Allah diturunkan. Bagaimana rahmatnya Allah tidak diturunkan? Kalau tanggal 1 bulan Ramadan, semua orang berduyun-duyun mendatangi masjid, mendatangi musola. Untuk apa? Untuk menjalankan sholat tarawih. Jadi siapapun mereka merasa terpanggil. Karena apa? Karena rahmatnya Allah sedang diturunkan pada saat tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti pada tanggal 10 sampai 20 niki wawastuhu maghfiratun. Tidak semua orang untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bahkan dari mulai tanggal 10 sampai 20 banyak orang-orang yang sudah tidak menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Misalkan kita datang ke kota-kota, kita datang ke jalan raya, banyak di sana orang-orang yang sudah tidak menjalankan puasa. Karena orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah termasuk manusia pilihan. Dan orang yang menjalankan sholat tarawih di tanggal 10 sampai 20 itu pun menjadi apa? Manusia yang pilihan.
Nanti ketika tanggal 20 sampai 30 itu adalah ngitkum minan nar, sebagai pembebasan dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk panen di bulan Ramadan. Begitu berkahnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak berkah sesuatu yang dilakukan di luar Ramadan yang tidak punya nilai pahala, ketika di bulan Ramadan punya nilai pahala. Contohnya naumus shaim kal ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu dicatat sebagai ibadah. Ini luar biasa. Tapi bukan berarti sehari penuh tidur melulu, itu tidak. Tetapi andaikan orang itu tidak tidur, justru akan rusak puasanya. Contoh, orang itu tidak tidur malah justru ngerasani tanggane, ngerasani kancane. Maka daripada ngerasani, daripada ngrendengi, lebih baik tidur. Maka tidur di bulan Ramadan dicatat sebagai pahala kaum muslimin. Karena itu begitu berkahnya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaaken lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, andaikan umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya umatku ini mengharap seluruh bulan itu jadi bulan Ramadan, orang nana bada. Tetapi aneh bin ajaib, kadang kita puasa nembe sedina, wis detung badane kurang 29 dina. Dan anehnya ketika baru puasa 1 hari sudah dikumpulkan bekal-bekal untuk hari raya Idul Fitri, untuk lebaran. Nembe puasa sedina rong dina wis ngumpul-ngumpulaken roti, wis ngumpul-ngumpulaken gorengan dan lain sebagainya. Padahal yang dikehendaki adalah bagaimana kita meningkatkan amal kebaikan kita, bagaimana kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Makanan yang tadinya di luar Ramadan tidak ada sama sekali, begitu datang bulan Ramadan, yang namanya kolak, yang namanya cadil, seluruh makanan itu semuanya berdatangan. Untuk apa? Hanya untuk menghormat azan maghrib. Ketika azan maghrib sudah terkumandangkan, manusia semuanya berkerumun menikmati hidangan yang disediakan. Tetapi begitu banyaknya makanan, ketika kita sudah terkena seteguk air dan sepotong roti, sudah kenyang rasanya perut ini. Ini artinya apa? Manusia itu inginnya mengumpulkan harta yang begitu banyak. Tetapi ingat, yang akan kita bawa mati hanya sehelai kain kafan. Itu adalah nasihat buat kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita tahu begitu fadilahnya bulan suci Ramadan, maka kita gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus kita gunakan kesempatan yang baik ini? Li'annal hasanata fihi mujtamingatun. Seluruh kebaikan itu nanti akan dihimpun oleh Allah, akan dilipat gandakan. Kalau kita beribadah di bulan suci Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Maka yang tadinya tidak bisa biasa membaca Al-Quranul Karim, gunakan di bulan Ramadan ini untuk tadarus Al-Quran. Di luar Ramadan tidak biasa untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu di bulan Ramadan, maka datangi majlis-majlis ilmu di bulan suci Ramadan ini, karena
kalau kita mencari ilmu, kalau kita mendatangi majelis ilmi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau di luar Ramadan kita mendatangi majelis ilmi, itu pahalanya sama saja kita sedekah senilai 1 ekor onta merah. Kita sedekah 1 ekor onta merah. Berapa harganya? 30-an juta. Berarti 1 jam kita sedekah 30 juta. Padahal tidak mungkin kita 1 hari bisa sedekah 30 juta. Wong kadang uang yang kita miliki saja tidak punya segitu banyak. Maka begitu besar pahalanya kita datangkan kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian wa ta'atu maqbulatun, seluruh ketaatan, seluruh kebaikan dan taat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita ngajog getun nek orang ibadah nang bulan Ramadan. Kapan maning panene bulan puasa, panene umat Islam, panen pahala ini adalah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian wadangawatu mustajabatun, seluruh doa-doa itu akan diijabahi oleh Allah, terutama pada waktu-waktu yang sangat istijabah. Yang pertama, ngindal iftar. Jadi kaum muslimin, pada saat kita menjelang berbuka puasa, jangan sibuk kita disibukkan oleh makanan yang begitu lezat, tetapi di samping kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sesudah itu kita memohon kepada Allah. Yang pertama, memohon agar kita selalu diberi kekuatan iman dan Islam selalu melekat pada diri kita. Yang kedua, supaya kita minta diberi istiqomah. Yang ketiga, selalu minta di akhir hayat kita diberi kematian yang husnul khotimah. Lalu kita minta kesehatan, kita minta perlindungan, hidupnya diberkahi, semua keluarganya diberi kesehatan dohir dan batin. Untuk apa? Litaatillah. Setelah itu kita berdoa indal iftar, lalu gunakan doa-doa yang istijabah. Baina adzan wal iqomah, di antara adzan dan iqomah kita juga memohon kepada Allah. Mohon apa? Terutama di tahun ini agar kita bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah dari COVID-19, yang mudah-mudahan COVID-19 ini cepat diangkat dari bumi yang kita cintai ini. Kemudian ngindas sahur, nalikane sahur kita ndonga dateng Allah, nyuwun karo Gusti Allah, sebab teng mrikulah tempat-tempat yang tidak akan tertolak. Tetapi kadang kita lupa. Oleh karenanya saudara-saudara kaum muslimin, begitu agungnya bulan suci Ramadan, maka kita gunakan kesempatan ini untuk selalu meningkatkan kebaikan kita, untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keistimewaan bulan Ramadan, di samping doanya tidak pernah tertolak oleh Allah, maka yang ketiga adalah, yang keempat adalah wadzunuba maghfuratun. Doa-doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman
Ini doa yang selalu kita panjatkan, minta maghfirah dan ampunan. Bukan hanya diri kita yang meminta ampunan kepada Allah, tetapi jangan lupa orang tua kita pun mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang selanjutnya di bulan Ramadan adalah wal jannata mustaqotun lahum. Dan surga itu rindu sekali kepada orang-orang yang melaksanakan saum. Jadi surga itu merindukan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.